Setelah selama 3 bulan ditahan dalam rutan Polda Bali, IGD Ari Astina alias Jering akhirnya dipindah ke lapas Kerobokan pada Senin 30 November 2020. Setibanya di lapas, Jering sempat membacakan cerita fiksi berjudul Global Kaliuga, fiksi halu yang hanya lucu sampai 2030 yang ia tulis selama berada di dalam tahanan. Cerita fiksi yang ia tulis ini hanya merupakan ungkapan kegalauan dan rasa kesepian yang ia rasakan selama berada di dalam tahanan. Jadi kisah fiksi ini saya tulis di rutan karena kebanyakan baca buku, kebanyakan menghayal. Jadi ini fiksi, bisa dibilang fiksi halu ya. Oke, mohon di ini ya, rambutnya udah oke deh. Oke, jadi ini sekali lagi ini fiksi halu. Global Kaliuga, fiksi halu yang hanya lucu sampai 2030. Sejak dulu kala orang Bali percaya akan yang namanya Kaliuga. Tahun ini bolehlah Bali berbangga karena Kaliuga terjadi di seluruh dunia. Ini adalah kontribusi kedua Bali yang sangat jarang disuarakan oleh masyarakat dunia. Yang pertama tentu saja konsep nyepi yang dikopas dan diaplikasikan secara barbar dan militeristik oleh otoritas dengan label bernama lockdown, PSBB, zona merah, dan lain-lain. Sekali lagi ini fiksi ya, cerita orang halu. Balik ke Kaliuga. Meski bukan selegram, namun Kaliuga di-endorse dan disponsori maksimal oleh negara, organisasi, serta entitas-entitas superior dengan kredibilitas internasional, pasti benar dan tentunya mampu bayar mahal. Semua itu dilakukan untuk memastikan era Kaliuga terjadi secara terstruktur, masif, dan maha bangsat. Kaliuga di era modern adalah era keterbolak-balikan makna, baik itu secara konseptual maupun kontekstual. Ia mempengaruhi sudut pandang hampir seluruh umat manusia kecuali si Batman yang tidurnya kebalik, sok-sokan jadi kelelawar, tapi nggak pernah ke Balai Banjar, apalagi bikin lawar. Dari Batman mari kita beralih ke Pak Jarwo, seorang mekanik bengkel balap liar. Beliau berkata, Kaliuga itu datang sebagai tanda jika kemanusiaan dan mesin dua tak akan bangkit lagi sebagai pemenang. Electric bikes are for pussies. Tutup si racing seksis machois ide bagus Jarwo dari Jamet Garage sembari mengunyah busi baladonya. Hampir seminggu sejak kami mengirim email ke Batman dengan alamat batmanpergikepasar@ufc.com, tetapi tidak ada balasan. Segera kami putuskan untuk mencari narasumber yang sedang naik daun. Kami tiba di lobi mewah dengan pendingin udara bertenaga kuda lumping, 100% eco-friendly, zero gas metan. Teknologi ini hendak dicuri oleh Kang Mas Elon, tapi si Mas lagi sibuk ke dukun di Mars untuk mencari wangsit dalam menamai anak pertamanya. Lobby ini adalah pintu masuk Micropsycho, sebuah sekolah kepribadian ganda yang berdiri lebih dahulu ketimbang Nyonya Menir. CEO-nya yang bernama Dr. Bill sangat ramah. Pendapat beliau tentang Kaliuga ini mendekati masuk akal. Kaliuga ini dinikmati saja, legowo kalau kata Hitler. Menurut ilmu psycho-agogo yang mereka teladani, menjadi psikopat adalah jalan ninja terbaik dalam mengarungi badai Kaliuga. Dengan satu catatan penting, jangan pernah memakai kata-kata kasar dalam melakukan tata laksana dan eksekusi psikomania. Ya. Tutup Dr. Bill yang bernama lengkap L.E. Bill Abadi. Oke, lagi 5 menit lagi. Setelah ini kita tanya jawab ya. 2 minggu sudah surel kami tak direspon oleh si Batman. Kami asumsikan doi sudah bangkrut akibat mendanai kampanye Donald Trump dengan harapan Trump mengganti nama dan tulisan di topi MAGA menjadi warna hitam bertuliskan kuning Make America Gotham as fuck. Agar tak buntu, kami masuk ke web fact checker kesukaan Pinocchio yaitu tempe.com dan dengan mudah menemukan fakta-fakta komprehensif tentang Kaliuga versi Tempe yang tampaknya tahu banget soal ini. Di sana dijelaskan jika indikasi era Kaliuga dimulai dengan matinya demokrasi dan tumbuhnya bibit-bibit baru fasisme. Ia datang dengan berbagai topeng dan kemasan, mulai dari yang soft hingga ultra violent dan militan. Meski tanggal kelahiran demokrasi masih terus diperdebatkan untuk tahu berapa usia demokrasi, ada hal lain yang tidak bisa diperdebatkan, yaitu kematiannya. Kematian demokrasi dibunuh oleh neofasisme global. Neofasisme sangat pandai beradaptasi, mereka masuk dengan isu-isu populis dan pastinya didukung oleh jejaring legasi media.
Isu-isu tersebut antara lain kesehatan, wabah, bencana alam, pemanasan global, isu rasial, kesetaraan gender, police brutality, isu imigrasi, agama, sayap kiri versus sayap kanan, dan lain-lain. Apapun yang berpotensi melahirkan polemik dan lebih banyak lagi division akan mereka tunggangi, danai, bahkan persenjatai. Semakin rakyat terpecah belah, makin mudah pula mereka mengontrol dunia. Oke, sekarang tanya jawab ya. Setelah membacakan cerita, Jering pun sempat menanggapi banding jaksa yang diajukan pada Kamis 26 November lalu. Ya kalau persoalan banding, itu kan kejaksaan hanya menjalankan apa ya, istilahnya SOP ya. Jadi saya dan tim hukum siap. Tapi kalau bisa, jika diperkenankan, saya ingin sekali berdiskusi atau berdebat langsung dengan Bapak Jaksa Otong, disiarkan di kanal di YouTube atau apapun, dan biarkan masyarakat yang menilai gitu loh. Apakah saya sebenarnya layak di penjara atau tidak. Jadi saya yakin Pak Otong itu punya medsos. Beliau itu bukan orang anti teknologi, dan beliau tuh pasti tahu suara rakyat tuh, mayoritas rakyat tuh pendapatnya seperti apa. Jadi akan beliau menjalankan SOP kan demi mempertahankan kayak semacam jabatan, reputasi. Jadi di sini akan terjawab apakah Pak Otong itu mengejar atau mempertahankan jabatannya, atau beliau sebagai jaksa mengejar kebenaran. Jadi kalau bisa difasilitasi ya, saya bisa berdebat langsung dengan Pak Otong, karena saya sudah lihat mata beliau, wajah beliau di persidangan, saya tahu IQ-nya seberapa. Di sisi lain, Nora Alexandra, istri Jering, mengungkapkan perasaannya terkait pemindahan Jering ke lapas Kerobokan. Tanya satu, sedikit lega karena dekat dengan rumah ya, tapi yang kedua pasti kita masih berpikir hukumannya dia ini. Nora harap bisa ringan sih, kalau banding kemarin kayaknya masih nggak kepikiran. Terus apa aja yang dibawa untuk kalau dibawa besukan di sini, itu mungkin mulai besok Nora siapkan apa aja. Barang-barang tadi yang dibawa. Barang-barang apa tadi? Itu yang dari rutan, yang kemarin. Ada barang tambahan lagi dari Nora? Pasti ada, cuma besok Nora kesini pagi untuk besukan. Iya, yang di request dia pasti ada buku, terus makanan kesukaannya, dan pakaian yang memang diperlukan. Makanannya apa itu, Mbak? Makanannya biasanya dia makanan sehat aja sih, kayak salad, terus ayam apa gitu, dia suka ayam steam gitu. Mbak, sebelum masuk itu ada curhat apa belinya, Mbak? Enggak ada. Dia sudah menerima keadaan sih. Cuma yang saya nggak terima masih kayak jaksanya masih banding. Kalau bisa sih nggak usah gitu. Udah cukup 1 tahun 2 bulan aja. Karena Jering juga nggak berharap banding. Nora juga sempat menceritakan ancaman pembunuhan yang ia terima dari Instagram. Yang pembunuhan kemarin itu saya nggak proses karena kasihan, karena orang tersebut sudah meminta maaf, dan saya lihat dia juga masih kuliah. Saya memikirkan orang tuanya juga. Tapi kalau ada ancaman 1 kali lagi, saya akan laporkan ke pihak berwajib, karena itu sudah mengancam nyawa saya. Tapi yang sebelumnya saya maafkan, karena dia juga udah aksi sosial juga, berbagi pangan. Artinya tempat bertemu dengan orang itu ya? Tidak, dia mengirimkan pesan, meminta maaf, dan membuat video permintaan maaf. Saya juga nggak tega ngelihatnya, apalagi dia membawa nama orang tua yang dimana katanya orang tuanya orang tidak mampu. Saya nggak tega aja. Itu aja ya, terima kasih ya. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.